Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. NIM saya A321-18089. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai upaya mengatasi ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Ya, jadi kepanjangan dari Ipolexos Buthankam yaitu bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan dan pertahanan. Ya. Pertahanan keamanan. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, adik-adik dapat memahami bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Kemudian adik-adik dapat mengetahui apa saja ancaman bangsa Indonesia di bidang militer, non-militer, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian adik-adik dapat menganalisis apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang Ipolexos Buthankam yang berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa. Oke. Kemudian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang militer dan non-militer, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Oke. Pembahasan pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang militer. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu harus diterapkan strategi yang dapat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut, yang dijelaskan pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Yang bunyinya yaitu ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kemudian ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewarganegaraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang. Jadi itu bunyi dari pasal 30 ayat 1 sampai 5. Kemudian adapun sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Yang pertama yaitu bersifat kerakyatan, ya. Apa yang dimaksud dengan kerakyatan? Yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Jadi adanya pertahanan ya itu semata-mata untuk kepentingan rakyat ya, atau keamanan rakyat Indonesia. Kemudian kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan ya. Jadi sumber daya nasional itu digunakan untuk upaya pertahanan ya, karena pertahanan itu sangat penting untuk menjaga dari adanya ancaman militer dari negara lain. Kemudian kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ya, kita ketahui bahwa negara Indonesia negara yang memiliki banyak pulau ya. Jadi untuk menjaga keamanan ya, bangsa Indonesia menggelar kekuatan pertahanan di berbagai wilayah ya, di berbagai pulau-pulau agar keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dapat terjaga. Oke. Selanjutnya adapun jenis ancaman militer ya. Ada dua. Yang pertama ancaman tradisional, yaitu ancaman militer dari negara lain ya. Diadakannya pertahanan ya, memperkuat pertahanan itu semata-mata untuk menghindari ya adanya atau mengantisipasi adanya ancaman militer dari negara lain ya. Kemudian ancaman non tradisional, yaitu ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Jadi yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia atau negara kita adalah negara yang kaya akan sumber alam. Jadi aktor-aktor non negara ya, aktor luar negara itu ingin menguasai wilayah Indonesia ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia itu kaya akan sumber alam ya. Jadi bagaimana Indonesia untuk menjaga ya pertahanan dalam bidang militer ya begitu, terutama bangsa Indonesia itu sendiri ya dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya agar tidak dirampas oleh aktor non negara. Kemudian mengatasi ancaman di bidang non militer. Strategi pertahanan non militer merupakan segala upaya ya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi informasi, komunikasi, keselamatan umum dan hukum. Dengan kata lain, sebagai subsistem pertahanan negara, pertahanan non-militer memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi ancaman untuk bangsa Indonesia itu bukan hanya pada bidang militer ya, bukan hanya militer yang mengancam ya, adanya ancaman, tetapi non militer juga. Contohnya dalam bidang ekonomi ya, sosial dan budaya ya, yang bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Maka dari itu bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan ya dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing.
Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, ya, kebebasan berpolitik. Kemudian mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, ya. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, ya. Bagaimana? Jadi reformasi ini merubah tatanan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsinya, gitu. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ya. Dalam menjalankan menegakkan pemerintahan, pemerintah harus bersih dan berwibawa dalam menjalankannya. Kemudian menegakkan supremasi hukum, ya, dalam bidang hukum. Supremasi harus ditegakkan, ya. Kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Jadi bangsa Indonesia agar bisa mengimbangi dengan negara lain, bangsa Indonesia itu harus bisa berpolitik, ya. Jangan sampai Indonesia itu kalah dalam kancah politik di internasional, ya, atau dunia. Kemudian membahas mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, ya. Kita ketahui ekonomi ini sangat penting untuk perkembangan suatu negara, ya. Sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi, ya. Sejak digulirnya liberalisme ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional, ya, yang dilakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju, ya. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, ya. Mulai negara maju sampai dengan berkembang seperti Indonesia, ya, negara berkembang. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, ya. Yang kita ketahui sampai saat ini bahwa negara maju itu lebih menguasai, ya, perekonomian, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya, ya. Jadi yang kita ketahui, ya, bahwa pada masa penjajahan Belanda, ya, ada namanya tanam paksa atau kerja rodi, ya. Selepas itu muncullah paham liberalisme, ya, oleh Belanda yang semata-mata untuk memperkuat perekonomian mereka, ya, dengan memperdagangkan, ya, membuka perusahaan-perusahaan untuk memperdagangkan barang antar negara, ya. Di situ Indonesia dijanjikan, ya, bahwa akan menerima upah, ya, tidak seperti kerja paksa, ya, yang tidak menerima imbalan sama sekali. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang mereka janjikan, ya. Tidak beda jauh dengan kerja paksa, ya, yang namanya yang disebut dengan paham liberalisme pada masa penjajahan Belanda itu, ya. Yang kemudian pada abad ke-20 sudah muncul lagi paham-paham tersebut, ya, yang mana dianut oleh negara-negara maju, ya, untuk memperkuat perekonomian mereka, ya. Sedangkan negara-negara berkembang hanya dijadikan objek, ya, untuk memperkuat atau memajukan perekonomian mereka, tanpa mereka berikan kesempatan untuk negara-negara berkembang itu dalam memperkuat, ya, perekonomian mereka, ya. Begitulah, itu yang disebut dengan paham liberalisme, ya. Kemudian maka sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi, ya, dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya negara mewujudkan, yaitu yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dan negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Ya, jadi negara itu memperkuat ya produksi di negara sendiri ya, untuk menaikkan perekonomian rakyat. Kemudian pertanian dijadikan prioritas utama ya, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri ya, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Jadi bangsa Indonesia harus lebih mengutamakan bahan baku dalam negeri ya, daripada impor, agar perekonomian Indonesia itu dapat berkembang dengan pesat. Kemudian diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat ya. Jadi perekonomian itu harus disesuaikan dengan kesejahteraan rakyat. Kemudian tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO ya. Ini perusahaan-perusahaan internasional ya, atau badan-badan internasional. Kemudian mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang ya, untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju ya. Atau bisa di sini bahwa negara-negara berkembang itu harus bisa bekerja sama ya, untuk menyaingi ya negara-negara maju ya. Jangan mau kita hanya menjadi objek ya, menjadi objek untuk perkembangan perekonomian negara-negara maju, tetapi kita juga harus bisa ya memajukan perekonomian di negara kita sendiri gitu. Kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu diperhatikan ya, gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor ini biasanya berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan ya. Jadi pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih berpengaruh ya, daripada pengaruh dari dalam negeri itu sendiri. Jadi bagaimana kita akan menghindari dari adanya ancaman-ancaman itu gitu. Kemudian maka dari itu Indonesia ya, atau pengaruh dari luar perlu diperhatikan, yaitu seperti hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu dapat membayangkan ya kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada ya akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah belah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Jadi bangsa Indonesia itu harus selalu waspada ya dari adanya ancaman ya yang bisa memecah belahkan persatuan Indonesia. Kemudian dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya ya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental ya, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta ya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Kemudian keseimbangan kemajuan lahir dan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi ya, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Masyarakat yang berbineka yaitu masyarakat yang tidak membeda-bedakan ya, yang menghargai persatuan dan kesatuan ya, khususnya negara Indonesia ya gitu. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kali ini.
Mungkin ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan adik-adik sekalian. Mungkin ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan. Jika tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri saja pertemuan pada kali ini, pertemuan pada hari ini, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.